Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Dihalalkan, diperbolehkan. Regulasi Bapak mana? Sampai ke bawah itu. Jadi betul kalau tadi Pak Riswantoni menyampaikan, sudah aja kita. Nggak perlu ada di daerah kalau begitu. Nggak perlu ada Bawaslu, apalagi yang mau diawasi. Minta C1 kepada petugas atau penyelenggara. Saya dimintai uang. Transfer dulu, baru kita kasih C1. Hebat dari Kabupaten Pasaman Barat. Mencopot atribut tanpa pemberitahuan. Billboard kami itu bukan barang murahan. Apa salahnya diberitahu, baik ke partai politik kami. Sudah kita tanya baik-baik, ketua Bawaslu-nya nyolot malah menjawab di WA. Masih ada buktinya di WA saya. Jadi etika penyelenggara dari Bawaslu itu juga harus Bapak perhatikan pada saat rekrutmen, Pak. Bawaslu selama ini tidak berfungsi secara penuh. Setiap kali orang bicara tentang kecurangan, biasanya yang dibicarakan adalah segera temukan bukti, segera laporkan ke Bawaslu. Saudara, jangan lupa, Bawaslu itu dirancang sebagai lembaga proaktif tanpa harus menunggu laporan. Bawaslu bisa melaporkan dan memproses semua kecurangan yang mereka temukan. Jaringan kerja mereka, SDM mereka besar, dan mereka didanai oleh negara. Kita tidak memerlukan Bawaslu yang cengeng, yang tidak aktif, yang menunggu laporan. Semua ini harus kita kerjakan secara paralel bersamaan, saudara-saudara. Oke, yang ini tidak tayang di Dirty Vote, ada rekamannya. Hashim, ketua KPU, bersekongkol dengan Bawaslu. Jadi ada sebuah pernyataan dari ketua KPU, nanti kita lihat, nanti kita tonton. Saya ingat betul Bang, yang mungkin tidak masuk di dalam film. Kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi abang jangan heran Bang, kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran, diberi sanksi berkali-kali, sanksi peringatan berat, keras terakhirnya berkali-kali, tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi aneh sekali Bang. Itu sebabnya kami bilang, ini rangkaian yang tidak putus dengan berbagai peristiwa kecurangan yang kita sudah buktikan dulu-dulu. Jadi ini tidak berdiri sendiri kecurangan ini. Untuk menyukseskan satu putaran dan calon 02 yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Nah, dan di situ dinyatakan jelas bahwa apa yang disampaikan, ada rekamannya bahwa Kak Hashim Asy'ari, ketua KPU, pernah menyampaikan di depan para Bawaslu dan DKPP, tenang, mereka semuanya bersama kita. Artinya persekongkolan sudah dimulai jauh-jauh hari. Luar biasa, bukan? Ini yang akan menjadi pembuktian kenapa hak angket itu harus berjalan. Karena luar biasa, ditarik panjang sekali proses-proses TSM-nya, terstruktur, sistematis, dan masif. Sekarang ini kita lihat ada video dari kecamatan di Jawa Timur yang ketahuan KPU dan Bawaslu, ya kurang lebih begitulah ya, bersekongkol untuk melakukan penggelembungan suara. Saya nggak ngomong panjang lagi karena saya minta jenengan ngaku siapa yang nyuruh jenengan dan berapa nominal yang jenengan terima. Saya cuma mau tahu itu. Kalau tak mau pasang muka, melas untuk yang bukan jenengan panggil semua itu, maling semua itu tidak panggil ke sini Pak. Siapa yang minta? Bikin dewan berapa kali udah kerja semuanya. Enak aja dengan putar-putar data, alasan laptop perusahaan data ini. Dipakai Pak, emailnya juga dipakai. Saya minta dengan panggil itu semua.
Ini di TikTok ada yang bilang, ini nih orang yang suka ngoceh. Yang suka ngoceh. Ini baru satu yang ketahuan. Dan seperti biasa, fenomenanya adalah fenomena gunung es. Yang ketahuan hanya sedikit. Yang nggak ketahuan yang banyak. Gitu. Sudah ketahuan, dikerubuti rakyat, para caleg. Ya iyalah, caleg udah ngeluarin duit berapa banyak, tiba-tiba hilang suaranya. Dan kami mengakui bahwa ini saya lakukan tidak sendiri. Semua yang ada di sini terlibat. Silakan membuat pengakuan sendiri-sendiri sebelum saya yang membuat pengakuan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan juga koreksinya bahwa kami penyelenggara di Kecamatan Tegal ini bersama-sama melakukan penambahan suara pada salah satu kecamatan. Melakukan penambahan suara. Luar biasa ini. Ketahuan. Salah satu kecamatan di Jawa Timur. Akhirnya kan menjadi riuh. Kalau sudah terbukti seperti ini, saya kira di kecamatan-kecamatan lain terjadi juga. Ulang lagi bang, saya rekam. Kalau nggak keburu di TikTok, ada di YouTube juga ya. Waduh. Kericuhan ini sudah nampak sebetulnya dari kemarin-kemarin dan terbukti ketika penghitungan di kecamatan. Cuman 01 yang ribet. Oh enggak, lihat 03 juga. Ini ketakutannya 02 ini. Kalau manusia dibiarkan berarti hukum kita diinjak-injak. Tidak menghargai perjuangan saksi 5 hari, caleg mati-matian cari suara. Sampai kalau tombone ra kenal. Ayo, terus nih. Lanjutkan. Ayo cepat. Jangan masak badan lah. Tolong dibuka semua. Sudah terbukti begini mau bagaimana? Bahkan Pak Ganjar, tadi ada yang bilang ini hanya 01 yang ribet katanya. Oh enggak, Pak Ganjar bicara. Coba kita dengar Pak Ganjar ya. Nah kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem etika, apa yang mau kita bicarakan demokrasi kita? Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak, ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai diadili. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Menu apa yang kamu mau kasihkan? Ikan, susu, daging sapi, kita belum swasembada. Mau impor ya aku tahu loh. 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. 492 triliun. Romi dari P3 bilang, jangankan manusia, monyet pun jadi tuh presiden. Apalagi manusia. Bawaslu, kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak bisa efektif, menurut saya Bawaslu perlu kita tinjau ulang keberadaannya. Bawaslu itu mengeluarkan press release yang membuat 19 masalah yang terjadi pada saat pencoblosan. 19 masalah pada TPS-TPS yang ada. Dan menurut saya, dengan puluhan ribu ya, persoalan pada pencoblosan itu, sudah sewajarnya kita bisa dan punya alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu angka bukan kecil, gitu. Bukan 1.000, bukan 2.000. Puluhan ribu angka. Berbagai masalah yang diumumkan sendiri oleh Bawaslu. Nah, Bawaslu kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak bisa efektif, menurut saya Bawaslu perlu kita tinjau ulang keberadaannya.
Saya mengatakan ini karena kami kecewa dengan Bawaslu dalam banyak hal. Sehingga kita semua punya pengalaman laporan kita tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.